warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam As-Sakandari. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melewati saliran tabarukan li Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi Al-Hikam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, husnul a'mal, kebaikan amal atau yang terbaik dari amal itu, nataiju husnil ahwal, adalah menghasilkan husnil ahwal atau menghasilkan husnil ahwal, keadaan baiknya ahwal seseorang. Ahwal itu keadaan batin. Jadi orang yang melakukan husnul ahwal, atau nanti sarahnya aja kita lihatlah, husnul ahwal. Wa husnul ahwal, adapun keadaan batin ahwal seseorang itu ialah minat tahaqquqi fi maqamatil inzal, ialah dikarenakan terbit dia daripada makom injal, yaitu makom yang sudah tersusun rapi, diberikan faidah dari Allah Subhanahu wa taala. Ailil makna husnul a'mal, amal yang baik itu ialah husnul a'mal. Amal itu jamak dari kata-kata amal, artinya pekerjaan-pekerjaan. Amal soleh berarti amal, artinya pekerjaan. Soleh artinya sifat daripada amal itu adalah soleh. Lawan daripada amal soleh adalah amal say'ah, amal buruk. Nah ya lah, kalau ini amal soleh ialah anil kabuli minar riya wa ghairihi, yaitu amal yang bagus itu hanya ada bila dia lepas dari riya, nah, atau selain daripada riya. Sum'ah, takabur, itu selain daripada riya, itu kawanan riya, sum'ah, takabur. Kita bisa lihat nanti kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, banyak tetap membahas masalah yang tadi itu, sum'ah, takabur, dan riya. Riya ini biasa itu pamer tahu jakla. Wa huduril qalbi ma Allah, lepasnya hati, hadirnya Allah di dalam hatinya. Pas kita marah tuh, nah seringkali hadirlah Allah, tidak lagi lah yang kita pikirkan adalah sakitnya orang, atau digigit nyamuk, sakit mana nyamuk menggigit, lalu kita mengucap apa, pungul mana nyamuk ngejar kita, ya Allah. Pada saat itu hadirlah hati kita lawan Allah, tidak ada lagi Allah kan di hati kita. Yang kita pikirkan adalah sakit digigit nyamuk. Makanya yang paling bagus kalau kita jatuh di mana, gugur kah, yang kita ucapkan adalah Allah, subhanallah, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah? Sampai migau, kalau migau juga. Kalau bisa, astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah. Jelas? Makanya Nabi di dalam syariat mengajarkan melihat perempuan cantik, misalnya terkejut, oh, bungas mana perempuan nih? Subhanallah, astagfirullah, ya Allah. Sudah, jangan lagi dilihati. Bahayanya bahasa ini anunya. Nah itu kan ingat dengan Allah tuh langsung, ya Allah. Nah jangan dipikirkan biblah, bahaya biblah. Nah bahaya. Nah itu husnul amal, bihali fi'liha wa adam istighalihi bighairi, yang menjadikan kita tidak ada sedikit pun lagi kesibukan kita kepada Allah. Maka pada saat kita beramal soleh, menolong orang kah, sholat kah, berzikir kepada, ada juga kan orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pina berduit orang nejar berjalan, melihat orang berjalan pina berduit, kawa dipikirakan nejar. Padahal ucapan di mulut la ilaha illallah. Kenapa ya?
padahal ucapannya la. Nah, inilah yang dikatakan wa min kullil qauli au fi halil makna la ilaha illallah bilisanihi la makna fiha bi zikrillah. Inilah yang disebut dengan makna sekalipun orang mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi di pikirannya masih tidak ada ingat kepada Allah, karena la hudur Allah, tidak ada hudurnya Allah bi qalbihi, di dalam hatinya. Nah, ini problem manusia. Karena itu kita diajarkan oleh Syekh, jangan hanya ucapan la ilaha illallah saja diucapkan, tapi masuk di hati. Hati itu bagaimana supaya zikir kita menuju kepada zikir qalbun? Kemarin ada zikir lisan. Zikir lisan itu hudurnya hati kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita tetap kepada Allah. Allah, Allah, atau hu. Itu zikir lisan itu. Wasani zikrul qalbi, yang disebut dengan zikir qalbi, di hati mulahajatun, adanya jalal wal jamal, adanya goresan di hati kita tentang apakah kebesaran Allah ataukah keindahan Allah. Itu disebut dengan zikrul qalbi. Subhanallah. Nah, ini kalau sudah orang zikir qalbi di hatinya, dibiasakannya zikir qalbi, maka setiap dia beramal kebaikan, pasti amalnya itu adalah husnul amal. Pasti amalnya itu adalah amal yang terbaik, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minas syaiton, dari semua gangguan godaan setan. Artinya amal-amal orang yang bagus itu terbebas dia dari godaan setan. Kita ini sudah ikhlas kadang-kadang beramal, bersedekah 10.000 rupiah ke masjid atau memberi orang, bagus sudah. Cuma setan membisiki kita, kamu tahu aja setan, 10.000 itu paling banyak dari yang orang dapatkan tuh hari ini. Nah, setan bisiki, iyalah jar gitu. Nah, mengiyakan tuh nah. Iyalah, mengiyakan tuh nah. Atau kita bersedekah, tuh tadi itu ada perempuan gadis di situ, bunga sebana melihat tibana lo nikam jar. Nah, itu setan tuh. Bila kita iyakan, berarti ada di hati kita, terbecak sudah tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya tuh. Nah, kayak apa yo ama? Nah, itu yang berat kadang-kadang. Jadi bukan johirnya yang berat, itu batin yang berat itu sebenarnya. Kalau menunggu ikhlas saja ya susah juga menunggu ikhlas. Nah, ini penting supaya kita pahami ya. Teruskan, nataiju husnul ahwal, artinya al-qaimatu bil qulubi minaz zuhdi bid dunya. Yang dimaksud nataiju husnil ahwal, sampainya posisi amal kita itu pada keadaan yang terbaik, ahwal kita ialah qaim pada hati kita. Qaim itu berdirinya hati kita minaz zuhdi, karena adanya juhud di hati. Juhud artinya tidak ada kepentingan makhluk di dalam hatinya. Berarti ada keinginan untuk mendapatkan pamrih kepada manusia. Pamrih itu apa? Dipuji manusia tidak ada, apalagi atau supaya manusia itu sayang dengan kita tidak ada lagi gitu. Yang diinginkannya adalah disayang Allah. Nah, ini luar biasa. Saya ini mengatakan wa husnul ahwal. Nah, di sini sebentar. Wal ikhlas lillahi bi ayyaqsada bi ilmihi ubudiyatil lillahi ta'ala la li talibi lil makhluk. Seluruh yang dikerjakannya semata-mata maksudnya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil injal ay fil maqamatil lati tanzilu fi qulubil arifin. Maka makom
bila dia melakukan amal-amal bajik tadi yang lepas dari segala penyakit yang tidak bagus tadi, itu bermakna dia sudah masuk kepada makom para orang-orang arifin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Al-hibatulillah, hibahnya, pencarian dia merasa hebatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal qulubi takun sababan bitarki da'wa wa adamil iltifati ilal jannah. Bahkan tidak ada lagi terbetik di pikirannya untuk masuk ke dalam surga Allah, au harbin minan nar, atau lari atau takut kepada api neraka. Kalau kita makam awam diajarkan supaya kita mendambakan surga, terhindar dari api neraka. Pada makam khawas ini, pada makam khawas tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan surga atau terhindar dari neraka. Yang dipentingkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya. Oh, kalau dimasukkan Tuhan ke dalam api neraka, terserah Allah. Kenapa jadi masalah? Kalau yang penting kan ridho Allah. Maulah kira-kira kalau Allah ridho memasukkan pian dalam api neraka? Maulah kira-kira? Mana mau? Ya kah? Nah, Allah ridho. Ya Pak, no, ini makom di atas tingkat makom mutmainah. Kemalam ada makom ridho. Orang yang ingin mendapatkan mardian, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardian. Orang yang ingin mendapatkan makom mardian, yaitu makom diridhoi oleh Allah, dialah sendiri dulu yang berusaha untuk ridho kepada Allah. Ridho itu apa? Ridho itu kepada ketetapan Allah, takdir-takdir Allah, perbuatan Allah di alam semesta ini, takdir yang diadakan Allah pada diri kita, tubuh kita. Apakah kita diciptakan hitam, apakah putih, hidung kita pesek, kadang-kadang mancung, pokoknya kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Bisakah kita menerima? Ini adalah ridho, belajar ridho kepada Allah. Bukan sekedar ucapan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kan ucapan enggak? Bisakah kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ridho kepada Allah dan Rasulnya sebagai nabi kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu walhasil, kata Syekh Ajibah, saya mau mengatakan kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Ajibah, yang terpenting adalah anna harakatal qalbi tadulu ala silahil qalbi au fasadihi. Bergantung semua amal-amal kebaikan itu, pokok sentralnya hanya satu, kata Syekh Ajibah. Dalam Iqazul Himam, Syekh Ajibah mengatakan satu saja. Satu itu apa? Namanya adalah al-qalbu, namanya adalah hati. Jadi persoalannya adalah hati. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengatakan liqauli sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah. Pada diri manusia itu ada pada jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Iya saluhat saluhal jasada kullu. Bila dia baik, saluhal jasadu kullu, maka baiklah jasadnya itu kulluhu, seluruhnya. Wa ija pasadal jasad kullu, apabila dia buruk pula jasad itu seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itulah yang dimaksud dengan hati. Ini dari Nabi SAW. Nah, kembali kita akhirnya menata hati. Jadi amal yang baik itu pasti karena hatinya sudah baik. Nah, nyaman kelak. Bila hati kita sudah baik, amal apakah lagi kita melakukan amal apakah? Macam-macam amal sudah otomatis jadi baik karena hati kita sudah pintar, cerdas, tawajuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Yang terakhir saya menyampaikan perkataan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga.
Nah, tentang hati, ini tentang hati karena kita bicara tentang hati. Wa malam ya'raf qalbahu liraqibahu wa yuraiyahu wa yatarshada lima yaluhu min khazainil malakut alaihi bihi mimman qala ta'ala bihi nasullah fa'ansahum ampusahum ulaika humul fasikun. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Ketahuilah, barang siapa yang tidak mengenal hatinya, lam ya'raf qalbahu, tidak mengenal akan hatinya, liruqabahu, untuk mengawasinya, bagaimana dia memperhatikan hatinya, dia tidak mengenal hatinya, bahkan mungkin dia menentang Allah, maka orang itu termasuk dalam firman Allah, nasullah fa'ansahum ampusahum, mereka lupa kepada Allah. Jadi orang yang tidak mengenal hati mengakibatkan dia lupa kepada Allah. Kenapa orang lupa kepada Allah? Karena hatinya tidak baik. Nah kan gitu. Nasullah, mereka lupa dengan Allah. Fa'ansahum ampusahum, maka Allah pun melupakan mereka, diri mereka. Yalah, karena kita lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang yang fasik adalah orang yang lalai hatinya kepada Allah. Nah, ini penting. Bagaimana kita mendambakan selalu hidup dengan Allah, berarti kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi perulangan. Apa itu perulangan? Maksudnya kayak ini. Kita berzikir kepada Allah, memperbaiki hati. Kenapa kita kau berzikir? Berarti hati kita sudah baik. Makin banyak kita mengingat Allah, berarti hati kita makin bagus. Bila hati kita sudah baik, ketika kita beramal-amal kebaikan kepada sesama manusia, kepada makhluk, atau beribadah kepada Allah langsung dalam sujud, dalam puasa kita dan seterusnya, otomatis menghasilkan husnul a'mal, otomatis menghasilkan amal yang baik. Karena bentuk-bentuk riya, takabur, sum'ah itu sudah tidak bisa lagi datang kepada hati orang yang sudah baik hatinya. Itu yang dimaksudkan. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Alhamdulillah. Bagaimana harusanillah. Nah, kena pulang pakai wallahu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.